1, 2, 3, 4, 5. Open your mind. Kita akan membahas cara didik anak-anak di Jepang yang berbeda dengan negara-negara lain. Kalian penasaran gak sih dengan cara didik anak-anak di Jepang? Mereka dididik dengan cara luar biasa. Caranya apa tuh? Ya, kita bisa bayangkan ya, kalau kita nyebrang di Indonesia tuh kadang-kadang kita juga seradak-seruduk. Entah siapa yang salah, entah mobilnya atau kitanya. Tetapi di Jepang berbeda. Ketika anak-anak itu menyeberang jalanan, habis itu mereka sudah di ujung jalan atau di tempat mereka tuju. Setelah di tempat mereka tuju itu, dia berhenti dan mengucapkan terima kasih kepada para pengemudi yang telah memberhentikan mobil ketika mereka sudah menyeberangi jalan. Mau kondisinya dia buru-buru atau santai, mereka tetap membiasakan di mana setelah menyeberang atau setelah mencapai seberang jalan, mereka akan berterima kasih kepada para pengemudi yang telah memberhentikan mobil sehingga mereka bisa menyeberang dengan selamat. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Karena mereka dididik secara disiplin di sekolah mereka dan mereka diajarin disiplin bagaimana cara mengantri yang benar, cara menyeberang jalan yang benar, dan itu semua diajarkan sekolah karena mereka tidak hanya mengajarkan atau fokus dengan pelajaran akademik, tetapi pelajaran sosial, pelajaran attitude, pelajaran disiplin itu sangat diajarkan di sekolah di Jepang. Ya, mereka juga diajarkan bagaimana cara hidup mandiri, di mana mereka diajarkan bagaimana cara membereskan mainan mereka sendiri, bagaimana mencuci piring, bagaimana membereskan tempat tidur mereka sendiri, dan bagaimana cara menyapu. Jika kamu pergi ke Jepang dan kamu berjalan di pagi hari, itu banyak tuh anak-anak kecil di Jepang itu berangkat sekolah dengan sendiri. Jadi dia tidak diantarkan oleh orang tua, mereka benar-benar jalan kaki dari rumah mereka menuju ke sekolah dengan sendiri. Di umur 5 tahunnya mereka juga diajarkan bagaimana cara melayani orang lain dengan menyiapkan makanan ketika banyak orang yang mengantri di kantin dan mereka mau makan. Anak-anak ini yang akan melayani atau menyiapkan makanan dan diberikan kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa mereka juga diajarkan bagaimana mencuci piring dan mengelap semua meja-meja kotor di kantin sehingga mereka benar-benar bertanggung jawab full atas kantin tersebut. Dan aku jujur, aku sekolahnya di Indonesia dan tidak mendapatkan pelajaran seperti itu di waktu aku kecil ya. Jadi aku cuman diajarkan bagaimana fokus dengan pelajaran akademik saja. Mungkin di sekolah Indonesia banyak kita lihat ya, ada office boy. Tetapi untuk di sekolah di Jepang mereka tidak memiliki staf untuk bersih-bersih atau staf untuk yang menjaga kantin. Jadi benar-benar itu pure anak-anak yang membantu bersihkan sekolah, anak-anak yang menyapu sekolah, dan di bagian kantin itu mereka juga membantu untuk melayani anak-anak lain untuk makan juga. Kalau yang melayani di kantin mereka biasa akan dibuat jadwal piket, tetapi kalau yang membersihkan kaca, menyapu, dan membersihkan ruang kelas dan merapikan ruang kelas itu biasa mereka lakukan pada akhir atau pas pulang sekolah. Kegiatan ini bukan berlangsung hanya di sekolah ya, tetapi mereka juga melakukan kegiatan sosial di hari libur mereka. Misalnya di hari libur di Jepang tuh hari Sabtu atau hari Minggunya mereka melakukan daur ulang. Jadi memisahkan semua sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan mereka akan pergi ke tempat daur ulang dan memberikan sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Sebenarnya di Jepang itu soal kebersihan itu sangat ketat, apalagi dari pemerintah. Ketika kita tidak bersih, mereka akan memberikan denda. Makanya kenapa kalau kita pergi atau jalan-jalan ke Jepang itu merasa nyaman, karena emang negaranya bersih banget ya. Jangan kaget ketika kita pergi jalan-jalan ke Jepang dan melihat WC umum mereka. WC umum mereka tuh sangat bersih, sangat kinclong. Jadi kalau kalian merasa jijik dengan WC umum, kalau saya pergi ke sana nggak pernah merasa jijik karena memang WC-nya itu bersih banget. Dan salah satu lagi, kenapa sih pemerintah dan sekolah mendidik mereka seperti itu? Mereka ingin agar warganya menjadi orang yang sukses setelah mereka besar dan bisa membantu negara dan membuat negaranya sejahtera.
Ya, mereka juga sering mengadakan festival besar atau acara-acara besar di jalanan, dan itu bukan 1-2 orang, banyak orang yang ikut serta di dalam festival tersebut. Ya pasti yang dihasilkan oleh acara tersebut adalah sampah ya. Kita juga mengalami hal tersebut, hal yang sama ketika ada acara besar, sampahnya juga banyak banget. Tetapi setelah acara itu selesai, setiap orang dengan sadar sendiri, dengan kemauannya sendiri, memungut semua sampah yang ada di jalanan, di semua tempat festival tersebut, dan tempatnya dan jalanannya juga jadi bersih. Dan ingat, mereka setiap melakukan acara besar tidak pernah merusak fasilitas umum. Ya, banyak orang tua yang menganggap bahwa tanggung jawab atau mendidik anak itu hanya ada di sekolah, tetapi orang tua tidak bertanggung jawab. Salah. Orang tua juga berperan dalam mendidik mereka sehingga mereka bisa seperti ini. Jadi di sini di Jepang ya, selain sekolah, selain pemerintah, orang tua juga mendidik mereka dengan cara disiplin. Selain disiplin, orang tua juga mendidik mereka bagaimana cara berempati kepada orang lain. Jadi orang tua selalu mendidik anak-anaknya menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Jadi setiap ada, misalnya contoh, kalau kita mau makan, pasti orang tua yang menyiapkan. Enggak, ini anak-anak ikut membantu menyiapkan makanan di atas meja. Orang tua yang dikasih makan duluan karena mereka telah bekerja keras. Itulah empati. Dan di Jepang itu saling tolong menolong ya. Jadi mereka selalu mementingkan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan pribadi. Dan ingat, mereka dimanapun berada, mereka akan selalu menaruh rasa hormat kepada orang lain, selalu sopan kepada orang lain. Ya, kita harus mengakui bahwa Jepang dalam mendidik anak-anak itu sangat luar biasa. Mereka bisa mandiri, bisa sopan santun, bisa empati, itu karena cara didik mereka di Jepang yang sangat luar biasa itu. Dan jangan lupa, rasa tanggung jawab yang besar itu pun sudah ditanamkan dari sejak mereka lahir sampai mereka menjadi orang sukses. Ada satu lagi yang ingin saya ceritakan, bahwa di jalanan di Jepang itu sering kita melihat gorong-gorong atau got ya di samping kiri kanan jalan. Itu benar-benar, atau saluran airnya itu, atau tempat pembuangan air, atau kita sering namanya got atau gorong-gorong, itu benar-benar bersih. Saking bersihnya mereka melihara ikan koi di samping kiri dan kanan jalan. Jadi jangan sampai heran ya, kita tuh benar-benar ketinggalan sama Jepang. Kebersihannya masih kurang. Kadang-kadang kita mempunyai festival besar di jalan-jalan atau di lapangan sepak bola atau di lapangan umum. Kita sering melihat banyak orang yang suka merusak fasilitas umum dan membuang sampah sembarangan. Seakan-akan sampah itu hanya tanggung jawab panitia, bukan tanggung jawab kita atau kesadaran diri kita untuk mengumpulkan sampah tersebut. Bukan, nggak ada kesadaran seperti itu. Makanya kita ketinggalan banget soal kebersihan di Jepang. Benar-benar ketinggalan. Dan bukan hanya itu aja ya, kadang-kadang bukan di acara besar. Misalnya kita melewati sebuah jalanan, ada aja yang buang sampah sembarangan. Kadang-kadang kita banjir bisanya menyalahkan pemerintah, bisanya menyalahkan oleh alam. Sebenarnya itu adalah kesalahan kita sendiri. Kenapa kita harus buang sampah sembarangan sih? Emang agak susah sih mendisiplinkan diri kita sendiri, tetapi semakin kita sering melakukan buang sampah pada tempatnya, itu lama-lama akan menjadi kebiasaan yang baik buat diri kita sendiri dan baik juga buat lingkungan kita. Jadi akan mengurangi banjir, atau kita tidak akan sering banjir lah intinya di Indonesia. Semoga video ini menjadi video yang bisa menginspirasi kalian dan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Jangan lupa subscribe, share, and like jika kalian suka. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.